maka itu cocok dengan auramu, nanti wajahmu akan merah, biji matamu pun ikut merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Tapi Islam datang ketika kau berangkat dari rumah, langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang membuat Pak Wali tegar, itu yang membuat Pak Wakil Wali tegar, itu yang membuat Pak Dandim tegar, itu yang membuat Pak Danrem tegar, itu yang membuat Forkopimda, pimpinan daerah, kepala badan, kepala kantor, kepala kanwil, kepala yang berkepala, yang tak berkepala, semuanya tegar, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Betul? Walaupun ada tingginya 160, ada juga yang 2 meter, tapi di hadapan Allah semuanya sama-sama dari tanah akan balik ke dalam tanah, dan dunia adalah pentas. Inilah dunia. Apa? Oh, dia minta kasih tanda langsa. Inilah dunia. Kalau mau melihat dunia, inilah dunia. Bukan luas dunia itu, inilah. Semua yang pernah tegak di sini pasti duduk. Betul? Tadi protokol tegak. Begitu waktunya habis, ajalnya habis, duduk. Kemudian qori tegak. Begitu ajalnya habis, duduk. Ajal itu maksudnya waktu. Habis, duduk. Lalu kemudian Pak Wali tegak. Untuk Pak Wali tak pula berani nyebut ajal. Waktunya habis, duduk. Sekarang Ustadz tegak. Ustadz agak lama sikit. Ustadz agak panjang umurnya sikit. Habis ini duduk. Maka selama sedang tegak itulah tolong agama Allah ini. Betul? Kalau sedang punya kekuasaan, sedang tegak, maka tolonglah agama Allah. Dan ternyata Ustadz Somad, ya, di tempat Ustadz ceramah ini, betul Pak, disinilah dilakukan hukum cambuk. Indonesia Kerja Bersama 72 tahun. Oh, ada pula besar Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah. Saya sebetulnya tak itu saya tengok. Yang besar Abdul Somad LC. Yang punya kekuasaan di Bank Syariah, pakai menolong agama Allah. Yang punya kekuasaan dengan seragam tentaranya, hanya saja malam ini tak nampak. Semuanya pakai baju ustaz. Semua pakai baju ustaz. Kalau tahu begini tadi, saya pakai baju tentara. Sehingga kita tak tahu mana komandan Kodim, mana komandan Korem. Semuanya pakai baju ustaz. Padahal maunya saya, bapak-bapak ini pakai baju tentara, supaya saya foto dengan mereka. Orang di internet takut ngejek saya. Tapi tak apa-apalah. Nanti di akhir majelis insya Allah saya berfoto sini ramai-ramai sama Satpol PP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas pertama kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga apa? Menjaga agama, din. Makanya kita berkata pertama kali mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho engkau sebagai Rabbku. Kalau sudah ridho, apapun kata Allah, kita tetap ridho menerima keputusan Allah. Orang yang ridho itu gelarnya RA, radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi belum pernah ketika nama saya dipanggil. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Lalu semua jamaah berteriak radhiyallahu an. Kita belum dapat titel itu. Kita hanya berusaha mencari ridho Allah. Mudah-mudahan yang malam ini kena hujan, datang dari jauh, bahkan ada yang datang 2 hari sebelumnya, duduk di tempat yang basah, kena air dari atas, anak-anak kecil dia bawa, padahal semestinya cukup menurut aturan di dalam tenda saja cukup, tapi ternyata melimpah ruah. Semoga ini semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sudah mencari ridha Allah, jangan lagi percaya kepada dukun. Ini mau nikah nanya dukun dulu, Pak Dukun, calon istri saya itu bintangnya Taurus. Taurus itu apa? Kambing. Sedangkan saya, bintang saya Pisces, ikan. Oh, kambing tak cocok sama ikan. Kambing paling takut sama air. Sedangkan ikan tinggalnya di air. Jadi kau belum ada jodoh sama dia. Jadi gimana? Kau putuskan saja. Akhirnya ngomonglah dia, oh my dear, setelah aku konsultasi kepada konsultanku, penasehat spiritual, katanya kita tak ada kecocokan karena aku di air, kau di darat. Kenapa begitu, Bang? Aku ikan, kau kambing. Oleh sebab itu, daripada rumah tangga kita hancur, lebih baiklah kita cari pasangan masing-masing. Enak aja kau ngomong, setelah 5 tahun kau bolak-balik aku, baru kau minta cari lagi, kata dia. Oleh sebab itu, maka jangan lagi percaya kepada bintang-bintang. Ustaz Somad, bintangnya apa? Cari sendirilah. Tahu saya bintang saya. Kamu percaya sama bintang nih? Saya sebetulnya nggak percaya, Pak Ustaz. Kenapa kau baca zodiak? Kenapa kau buka website tentang ini? Nggak percaya ya, cuma nengok-nengok aja. Pak, ya, jadi kita deal pagi ini bisnis. Tunggu sebentar, 5 menit lagi telepon. Ya, dibukanya laptop www.ramalan.com. Bila Anda lahir Rabu pagi, bintang Anda Sagittarius, jangan transaksi bisnis jam 8. Anda akan sial. Masih percaya? Lalu mana makna salat? Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada dia kau menyembah, kepada dia juga kau meminta. Ini enggak. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kepada Allah kami menyembah, kepada dukun minta tolong. Yang percaya kepada dukun itu Fir'aun. Fir'aun mimpi dalam suatu malam, dia melihat ada anak kecil mengambil mahkotanya. Begitu dia bangun, dia pun ketakutan. Wow! Akhirnya dia panggil dukun-dukunnya. Sini duk, sini kun, sini. Akhirnya mereka pun datang. Ada apa, Mas Un? Ada apa, Pak Un? Tadi malam aku mimpi. Apa mimpimu? Nampak aku ada anak kecil mengambil mahkotaku. Bahaya. Apa maknanya? Akan ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu dan dia akan merebut kekuasaanmu. Lalu bagaimana? Kau mesti bunuh anak itu. Maka dikeluarkanlah namanya Keptir. Apa itu? Keputusan Fir'aun. Seluruh anak yang lahir tahun ini pancung kepalanya. Itu yang tertulis dalam surat Al-Baqarah. Yunabbihuna abna'ahum, disembelihnya anak laki-laki, wa yasta'yuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan hidup. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Itulah mengapa sampai sekarang banyak laki-laki yang takut dipancung, maka dia menjelma jadi perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Perempuan. Betul apa betul? Nah itu kalau ada sekarang jelas-jelas cap lonceng. Mengaku perempuan, itu dia masih merasa Fir'aun masih ada. Takut dia kalau aku laki-laki disembelih nanti. Itulah maka melambai dia. Salah satunya lulus pula casting di Malaysia. Main sama Upin Ipin. Siapa namanya? Bang Saleh lah. Jarjit jelas laki-laki. Meme jelas perempuan. Bang Saleh. Oleh sebab itu jadilah laki-laki, be a man. Jadilah kau laki-laki. Fir'aun yang perkasa ternyata takut dengan anak kecil dalam mimpi. Takut dengan anak kecil bukan nyata, dalam mimpi pun dia takut. Tapi ini jamaah ramai di Langsa, ada rasa takutnya? Tak ada takutnya sedikit pun. Tak takut dia sama hujan karena gerimis. Tak takut dia dengan air, masih di bawah mata kaki. Kenapa yang membuat mereka tak takut? Allah
ketahuilah wali-wali Allah, orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tak ada rasa takut, mereka tak ada rasa sedih. Tapi ini umat yang hebat akidahnya ini, siapa yang menanamkan keimanannya? Para tengku-tengku, para ulama-ulama, para tuan-tuan guru yang berada di daerah-daerah. Dulu kita mengenal ulama besar datang dari sini. Siapa namanya? Syekh Abdul Raub As-Singkili. Siapa namanya? Hamzah Fansuri. Siapa namanya? Syamsuddin As-Sumatrani. Siapa namanya? Quran pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Indonesia. Saya tak sebut Indonesia karena Quran diterjemahkan sebelum Indonesia ada. Belum Indonesia ada, Quran sudah diterjemahkan. Yang menerjemahkannya itu siapa? Syekh Abdul Raub As-Singkili, orang Aceh. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kebanggaan luar biasa. Ini negeri para ulama. Setelah zaman modern, mereka tidak hanya belajar ke Makkah, mereka belajar ke Al-Azhar Kairo. Itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, Syekh Tarekat Naqasabandiyah, dalam bidang tasawuf, mursyid, dalam bidang tafsir, paham. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya, Masjid Agung, Masjid Raya Batam. Besar Masjid Batam nih. Ya, siapa yang rutin dulu ngasih pengajian sini? Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali dari Aceh. Iya, mengajarnya ke Batam. Bayangkan ilmunya, lalu kemudian turun-temurun sampailah alim ulama yang hadir pada malam hari. Sebetulnya ini tak boleh membelakangi ulama. Kita dari kecil dulu sudah diajarkan mak kita, kau nanti jangan membelakangi ulama, nanti punggung kau berbisul. Makanya saya tak berani dekat-dekat, jauh sikit. Wah, mereka ni para alim ulama, mereka lah yang mempertahankan akidah ini. Maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, siapa yang mewarisi? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Di sini ulama dimuliakan. Dari mana Ustaz tahu ulama dimuliakan? Saya disambut dari mulai Kuala Namu Airport, mobil iring-iringan. Itu yang iring-iringan itu kan biasanya dua. Pertama pejabat, yang kedua orang mati. Ambulan. Tapi tadi Ustadz, Masya Allah, saya pun ketika duduk rasa-rasa wali kota. Luar biasa. Oh gitu, sampai dipersilakan makan macam-macam makanan. Malam ini kalau ada bapak ibu merasa heran, kok kuat betul suara Ustadz malam ini. Apa sih rahasianya? Kopi Aceh. Luar biasa. Dimuliakan. Begitu sampai tadi, Ustadz minum teh apa minum kopi? Saya tak pernah minum kopi, saya minum teh. Masa udah sampai di Aceh nggak minum kopi Aceh? Oke, kopi pun tak masalah. Oh.